Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Hartini Rohan. Kali ini Hartini Rohan akan berbagi resep kue khas dari daerah Bugis, yaitu katirisala. Bahan-bahannya cukup simple tapi rasanya sangat lembut, creamy dan juga yummy, dijamin pasti anti gagal. Nih bisa dilihat kan di kamera, ketannya itu sangat lembut. Enak banget teman-teman, dia menyatu banget dengan gula merah dan santannya. Ini juga cocok jadi ide jualan teman-teman di rumah. Mau tahu resep dan cara pengolahannya seperti apa? Yuk tonton video ini hingga selesai ya. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini sudah saya siapkan 1 butir kelapa yang akan saya ambil santannya. Saya tuangkan 500 ml air. Lalu kita peras santan kentalnya saja, santan pertamanya saja yang kita ambil ya. Nah, santannya ini 500 ml mau saya bagi 2, 400 ml-nya mau saya tambahkan ke adonan ketannya, sedangkan 100 ml untuk adonan gula merahnya. Nah, ini 400 ml santan mau saya tambahkan ke adonan beras ketannya. Sudah saya siapkan 400 gram beras ketan putih dan 100 gram beras ketan hitam yang sudah saya campurkan terlebih dahulu ya. Lalu saya rendam selama 1 jam dan saya cuci bersih lalu ditiriskan. Dan sekarang lanjut mau kita adon sama santan yang sudah saya siapkan ya. Tambahkan semua beras ketan ke dalam panci. Tambahkan 400 ml santan, kita tambahkan semua ke dalam beras ketan ya. Kita tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu terus kita aduk ya teman-teman ya, terus diaduk agar bagian bawahnya itu tidak gosong dan kematangan beras ketannya itu merata. Terus kita aduk di atas api sedang saja ya teman-teman. Nah teman-teman, santannya sudah mulai meresap ke dalam beras ketan. Terus kita aduk-aduk ya agar bagian bawahnya itu tidak gosong. Kita aduk-aduk menggunakan api sedang saja ya. Nah teman-teman, santannya sudah meresap semua ke dalam beras ketan. Sekarang kita matikan api kompor, lanjut mau kita kukus dulu ketannya ya. Kita kukus ketan kurang lebih 20 menit atau sampai ketan ini benar-benar matang ya. Nah teman-teman, ketan yang tadi kita kukus sudah matang, bisa dilihat ya teksturnya itu. Nah ini enggak benyek ya, dia betul-betul pas kematangannya itu setelah kita kukus kurang lebih 20 menit. Nah teman-teman, di sini sudah saya siapkan cetakan yang sudah saya lapisi plastik putih sebelumnya. Fungsinya apa? Agar adonan beras ketannya tidak menempel pada cetakan. Dan beras ketan yang sudah kita kukus harus dimasukkan ke dalam cetakan pada saat dia masih panas ya. Dan betul-betul harus kita padatkan seperti ini, kita tekan-tekan. Harus merata dan harus padat agar apa? Agar nanti adonan keduanya itu tidak merembes ke bagian bawah. Ini terus kita tambahkan beras ketannya dan kita tekan-tekan sampai benar-benar padat dan memenuhi 1/2 dari cetakan ini ya. Nah teman-teman, adonan ketannya sudah selesai kita padatkan. Sekarang lanjut mau kita kukus dulu. Panaskan panci lalu kita kukus adonan ketannya kurang lebih 15 menit. Kita kukus di atas api besar.
Nah, penutup pancinya jangan lupa dilapisi kain seperti ini agar uap pancinya tidak merembes ke atas adonan ketan. Tambahkan 6 butir telur ya teman-teman. 6 butir telur tadi kita tambahkan semua ke dalam blender. Di sini juga sudah saya siapkan 400 gram gula merah ya teman-teman, mau kita tambahkan ke dalam blender. Kita tambahkan semua gula merah tadi ke dalam blender. Kita tambahkan juga 100 ml santan kental. Santan yang 100 ml tadi kita tambahkan juga ya ke dalam blender. 100 gram gula pasir atau bisa sesuai selera ya teman-teman. Tambahkan semua gula pasir. Lalu kita haluskan bahan-bahan tadi menggunakan blender, menggunakan mixer juga bisa ya teman-teman. Nah, semua bahan sudah tercampur rata, sekarang kita angkat ya. Lanjut kita saring bahan-bahan yang tadi kita blender agar apa? Agar tidak ada gumpalan-gumpalan gula merah dan telur. Lalu saya tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Vanilinya tidak usah terlalu banyak agar tidak pahit. Tambahkan semua adonan lapisan kedua ke atas ketan yang sudah kita kukus tadi. Kita tambahkan pelan-pelan secara merata ya teman-teman. Lalu kita kukus kurang lebih 15 menit di atas api besar. Nah teman-teman, kalau kira-kira adonan kuenya ini sudah kita kukus selama 10 menit, sesekali tutup pancinya dibuka. Agar apa? Agar lapisan kedua bagian atasnya itu tidak menggelembung ya. Nah teman-teman, kue katiri salaknya sudah mateng ya. Bisa dilihat itu bagian atasnya cantik banget, padat banget, kenyal-kenyal. Sekarang mau kita angkat lalu kita sajikan ya teman-teman. Saya sarankan ya teman-teman, sebelum kue ini kita keluarkan dari loyang, kita tunggu dia dingin terlebih dahulu ya. Setelah menunggu selama 10 menit, akhirnya kuenya dingin juga. Sekarang mau kita potong. Nah teman-teman, bisa dilihat kan, ketannya itu lembut banget dan gula merahnya juga manisnya itu pas, santannya benar-benar creamy. Ini resep anti gagal. Kalau teman-teman punya ketan di rumah, wajib teman-teman coba ya resep ini di rumah. Ini juga cocok menjadi ide jualan teman-teman. Untuk estimasi harga jual bisa teman-teman sesuaikan dengan harga bahan-bahan pokok di daerah masing-masing ya. Bisa dilihat itu kuenya cantik banget dan rasanya juga tidak kalah enak. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.